Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Diva Gatri dari Tadris Biologi A dengan NIM 2430106009. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembelaan sel yang mana dimulai dengan meiosis 1 dan 2 dan juga dengan siklus sel. Simak video selanjutnya. Selanjutnya ada namanya siklus sel, di mana pada siklus sel ini terdapat seperti lingkarannya, ada seperti diagram, di mana dia fase yang paling besar itu adalah G1. Sebelum itu ada di sini namanya M atau mitosis, di mana siklusnya yaitu terdiri dari profase, metafase, anafase, telofase, dan juga ada sitokinesis atau meiosis. Nah, pada fase siklus ini, yang pertama adalah interfase, di mana tahap persiapan yang paling lama dalam siklus sel, di mana sel tumbuh dan menyalin DNA-nya, atau disebut juga dengan fase istirahat. Nah, pada fase G1 ini atau GAP1 ini, sel tumbuh membesar, mensintesis protein, dan meningkatkan jumlah organel. Sel juga mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan untuk replikasi DNA ya di fase selanjutnya. Nah, sel tidak akan membela biasanya berada pada fase G0 yang merupakan fase istirahat dari G1 ini. Selanjutnya ada fase S atau sintesis, di mana fase ini terjadi replikasi atau duplikasi DNA. Setiap kromosom disusun secara utuh, menghasilkan dua salinan DNA yang identik atau kromatid bersaudara yang masih melekat pada satu sentromer. Proses ini membutuhkan 6-10 jam pada sel manusia. Selanjutnya ada fase G2 atau GAP2, di mana setelah terjadinya replikasi DNA yang jelas tadi, sel terus tumbuh dan mempersiapkan diri untuk pembelahan. Pada fase ini, sel mensintesis RNA dan protein yang diperlukan untuk proses mitosis. Untuk pembelaan sel yang pertama ada namanya meiosis. Meiosis ini adalah sel eukariotik yang menghasilkan dua sel anakan dengan jumlah kromosom sama dengan jumlah sel induknya. Tujuannya, yang pertama itu untuk pertumbuhan sel, yang kedua ada untuk pengganti sel-sel yang rusak, dan yang ketiga yaitu mempertahankan jumlah kromosom sama di setiap sel anaknya. Untuk fase yang pertama ada profase, di mana kromosom mulai memadat dan terlihat jelas. Membran inti mulai menghilang dan sentrosom mulai ke kutub-kutub bergerak ke kutub sel. Nah, dapat teman-teman lihat di sini seperti ini gambar dari tahap fase profase. Selanjutnya ada metafase, di mana metafase ini kromosom berbaris sejajar pada bidang ekuator sel dan benang-benang spindel atau mikrotubulus ini mulai menempel pada konektor kromosom. Nah, selanjutnya ada anafase. Anafase ini ya kromosomnya mulai terpisah dari yang berbaris di bidang ekuator tadi, ia mulai terpisah dan bergerak ke kutub-kutub sel yang berlawanan. Nah, dapat teman-teman lihat ini bergerak ke kutub sebelah, kutub-kutub yang berlawanan, ditarik oleh benang-benang spindel yang ini. Selanjutnya ada tahap telofase. Tahap telofase ini di mana kromosom mencapai kutub-kutub sel. Nah, ini sudah mencapai kutub-kutub sel. Membran inti mulai terbentuk kembali dan sel dapat membelah menjadi dua. Nah, dia sudah berubah menjadi dua. Itu dari tahap dari meiosis ini. Selanjutnya untuk meiosis. Meiosis ini adalah jenis pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya, yang mana terjadi pada sel gamet yaitu sperma dan ovum, dengan tujuannya untuk memproduksi sel gamet yang haploid N dari sel induk yang diploid 2N. Pada profase yang pertama, ia memiliki profase 1 ini
Pada fase ini dia memiliki 5 tahap sub-tahap yang mana ada namanya itu leptoten, yaitu kromatid mengalami kondensasi. Yang kedua ada zigoten. Kromosom-kromosom akan saling berpasangan dengan homolognya. Nah, yang ketiga ada pakiten, terjadi pengandaan lengan-lengan kromosom. Yang keempat ada diploten, yaitu kromatid mengalami pemindahan silang. Yang terakhir ada namanya diakinesis, membran inti menghilang dan sentrosom menjadi 2 sentriol. Nah, itu pada profase itu memiliki sub fase dari yang saya sebutkan tadi. Dan dia diploid 2N. Lanjut ada namanya metafase. Metafase ini yaitu kromosom bergerak di bidang ekuator dan sentriol mulai membentuk benang-benang spindel yang berkaitan. Nah, seperti ini dapat teman-teman lihat. Dia mulai membentuk benang-benang spindel yang berkaitan. Selanjutnya ada namanya anafase. Anafase ini kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berseberangan. Nah, dapat teman-teman lihat, dia bergerak ke kutub-kutub yang berseberangan. Untuk telofase 1, terjadi pembentukan anak inti pada sel kutub dan sitokinesis, yaitu fase pembelaan atau pemisahan sitoplasma. Nah, dia sudah merubah menjadi hampir sudah menjadi sel yang baru. Untuk fase kedua lanjut, ini tuh dia N atau haploid. Dia tuh pembelahan 2 sentriol menjadi sentriol baru. Setiap pasang sentriol akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, dapat teman-teman lihat dia akan bergerak ke kutub yang berlawanan atau kembali ke dalam fase pertama tadi. Lanjut ada fase metafase 2, yang mana kromosom bergerak menuju bidang ekuator, sentromer bergerak menuju bidang ekuator. Nah, dia mulai sejajar nih. Hampir sama dengan meiosis tadi. Lanjut dia ada namanya anafase 2, di mana benang spindel mulai menarik salinan kromosom. Nah, dia sudah mulai menarik salinan kromosomnya. Selanjutnya ada telofase 2, di mana masing-masing kutub memiliki sebuah kromosom yang haploid. Nah, di sini dia sudah mulai hampir membentuk seanakan yang baru. Nah, ini adalah tahap-tahap dari meiosis 1 dan 2.